Ternyata banyak diantaranya jawabannya adalah kami tidak ditanya oleh orang tua dan tiba-tiba udah ngajuin dispensasi. Dan pengasuhan itu lihat matanya, peluk badannya, lalu tanya, kamu apakah hari ini senang sekolah? Bukan isinya, kamu makan, mandi, tidur ya? Anak-anak yang ada di LPKA yang melakukan, anak pelaku ya, kalau bicara ABH, anak berkonflik hukum itu kan ada anak korban, anak pelaku, dan anak saksi. Pertanyaannya, kenapa kamu menjadi pelaku pencurian? Kenapa kamu jadi pelaku pembunuhan? Saya tidak pernah diapresiasi oleh keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua peserta podcast NU dimanapun berada? Pemirsa sekalian, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Ai Mariati. Iya, selamat sore. Sore Ibu, bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik pemirsa, beliau merupakan Komisioner Perlindungan Anak Indonesia yang kalau tidak salah ini periode kedua. Periode kedua, betul. Congratulations Ibu, Terima sudah kasih. menjadi yang kedua kalinya menjadi KPAI. Ibu, sebagai Komisioner Perlindungan Anak Indonesia, saya dengar juga Ibu sebagai Sekretaris LKKNU. Iya, betul. Kemudian menjadi founder Lembaga Pertiwi Bangsa. Iya. Pemirsa, sebentar sebelum kita menilik lebih lanjut bagaimana kegiatan beliau di Komisioner Perlindungan Anak Indonesia, kiranya kita perlu tahu bagaimana beliau menjadi Sekretaris LKKNU. Oh, iya boleh. Iya, boleh. Gimana itu Bu? Di LKKNU dengan di KPAI sebenarnya mana yang lebih butuh perhatian khusus? Iya, saya bersyukur ya di PBNU sekarang itu ternyata saya diminta untuk mendedikasikan apa yang saya miliki itu di LKKNU. Iya. LKKNU ini Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama ini memiliki peran yang sangat besar terhadap internalisasi nilai-nilai yang oleh NU dibangun untuk membina keluarga maslahah ini, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dimanifestasikan, diseminasikan di keluarga Indonesia. Kita tahu keluarga Indonesia itu tidak semuanya baik-baik saja. Ada Betul, yang di dalamnya ada KDRT, di dalamnya menyisakan orang tua tunggal, mungkin juga dialihkan pengasuhannya ya kepada neneknya, kepada bibinya. Ada juga yang mungkin basisnya panti dan lain sebagainya. Nah, LKKNU membangunnya dari awal, bimbingan remaja, usia sekolah, bimbingan remaja, usia nikah ya, yang mau akan menikah nih yang jomblo-jomblo, marilah kita termasuk hostnya. Ini yang membuat saya semakin bahwa kemanfaatan NU di masyarakat itu sudah sangat luar biasa. Bahkan kita memberikan dedikasi konsepnya ini ke Kemenag yang memang menjalankan tugas dan fungsi di KUA. Ada kolaborasi di pengadilan negeri kalau yang non muslim dan lain sebagainya, itu nilai-nilainya tentu tidak melenceng jauh dari apa yang Nahdlatul Ulama racik di dalam keluarga sakinah kalau versinya Kementerian Agama. Kalau kita kan keluarga maslahah. Nah, itu yang membuat saya tentu secara individu ya maupun saya sebagai komisioner KPAI menjadi peluang besar. Saya bisa belajar banyak dan mendedikasikan apa yang hari ini saya miliki. Ketuanya Bapak Adib, orang Kemenag juga, tentu belajar banyak dari Mbak Alisa sebagai wakil ketua ya. Dan waketum PBNU Habibie Bilal Aidi. Semuanya memiliki percepatan, inovasi, dan kami sebagai sekretaris itu harus betul-betul mengimbangi yang menjadi visi para tokoh ini gitu. Nah, disitulah LKK hadir dan melayani masyarakat Indonesia. Kemudian masuk sebagai founder Lembaga Pertiwi Bangsa ini. Iya, itu sejak 2008. Jadi 2005 sebenarnya lebih dulu menjadi founder. Betul. 2005-2007 saya terpilih sebagai Ketua Umum PB Kopri ya, sejak zaman kinyis-kinyis lah gitu. Nah, itu ternyata kan ketika keluar dari sana masih banyak sekali problematika yang harus kita bincang dengan cabang-cabang seluruh Indonesia, mahasiswa yang begitu gandrung perubahan. Saya pikir memang pasca Kopri ini ada yang serta-merta ke Fatayat kan gitu ya, ada yang ke mungkin lembaga-lembaga di PBNU, tapi tidak seluruhnya itu punya zona nyaman seperti itu. Pasti ada ruang transisi lain yang diperlukan bagi teman-teman ini, sahabat-sahabat ini. Nah, saya membuat LPB ini, Lembaga Pertiwi Bangsa ini, untuk mengkanalisasi beragam gagasan dan ide gitu. Dan saat itu memang yang lagi booming-boomingnya itu tentang politik perempuan misalnya. Kemudian ke sininya itu tentang pengasuhan,
sekolah tanpa radikalisme misalnya, dan isu-isu kemanusiaan lainnya. Di situ kami ya banyak sekali menerima mandat dari beragam kementerian ya, dan dimanfaatkan untuk teman-teman yang berada di daerah. Itu sih selama ini. Tapi apakah secara struktur LPB ini juga sama dengan LKK sampai tingkat Oh cabang? enggak. Itu memang lebih ke NGO ya, NGO di baik. Jakarta, dan kita bermitra. Jadi kalau diadakan di Bandung, diadakan di Jakarta lagi, itu menggunakan teman-teman lain yang bermitra dengan kita. Sehingga siapapun, yuk se-Indonesia misalnya, apa yang dimiliki kita berkolaborasi, dan ini bisa menjadi satu capaian ya bagi kita. Misalnya 2 tahun yang lalu kita kerjasama dengan Kemenag itu terkait pengasuhan di masa pandemi. Karena lagi-lagi nyambung ke KPAI ya. Iya. Dari 2 tahun lalu itu angka kekerasan tertinggi itu terjadi di dalam rumah tangga terhadap anak. Bukan bicara KDRT relasi suami istri ya, tetapi terhadap anak. Karena apa? Situasi resiliensi yang terganggu, ketangguhan keluarga yang terganggu. Semua dirumahkan itu ternyata tidak mampu mengurai emosi, stres dan lain sebagainya. Banyak orang tua tiba-tiba jadi guru. Ketika itu menjadi sesuatu yang baru, tidak mampu menjaga emosi, tidak mampu menjaga dan tidak punya skill tentu dalam membimbing kalau untuk pelajaran gitu ya. Yang terjadi betul kekerasan di mana-mana. Bahkan ada yang sampai fatal meninggal karena dipukul karena kesel anaknya nggak bisa belajar. Nah ini bukan hanya tugas negara ataupun KPAI yang melakukan pengawasan, tetapi tentu intervensinya harus langsung pada keluarga dimanapun. Kami membuat buku ini untuk memberi bekal siapapun yang membaca, siapapun yang membutuhkan, itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oh iya, ada sebuah pengasuhan di masa pandemi saat itu yang harus betul-betul kita juga miliki skillnya. Artinya bagaimana pengendalian emosi ini harus bisa kita lakukan. Baik. Itu sih sebenarnya lebih banyak ke hal-hal yang up to date tapi direspon. Di LPB itu lebih ke isu aktual sebetulnya. Jadi apakah sebenarnya ada perbedaan data analis terkait data yang dimiliki oleh LPB atau data yang dimiliki oleh KPAI? Oh tidak, kami sebetulnya kan datanya itu dari temuan-temuan di masyarakat saja kalau LPB itu. Tapi kalau KPAI karena lembaga negara tentu sudah punya SOP sendiri, peraturan sendiri gitu ya, yang itu menunjukkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentu dia bagian dari pembangunan. Bappenas misalnya membuat regulasi dan segala macam, itu sangat mempertimbangkan data-data ini. Kalau program di pemerintah seperti arahan presiden misalnya di 2019 lalu, itu juga melihat bagaimana situasi misalnya, pekerja anak, kembali nih kekerasan di dalam rumah tangga, ketidakmampuan banyaknya orang tua dalam memberi pengasuhan. Itu masuk tuh dalam pemerintah arahan presiden ya, terutama masuk dalam program pemerintah di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tentu yang menjadi basis pertimbangannya adalah data KPAI gitu. Betul. Nah, ini yang berbeda. Kalau ini kan hanya NGO yang memang ketika ada persoalan aktual nih, ada COVID nih tiba-tiba, banyak juga yang sampai mengeluh orang tua tidak bisa ngajar dan sebagainya. Maka kami respon dengan kolaborasi Kementerian Agama waktu itu, kemudian Kemendikbud, dan yang di Jakarta waktu itu juga kami kerjasama dengan beberapa sekolah serta di wakil gubernur DKI Jakarta ya, untuk memberikan langsung sosialisasi pengasuhan di masa pandemi 2 tahun lalu gitu. Baik. Kalau fokus dari Mbak Ai sendiri sebagai komisioner di perlindungan anak. Nah ini yang menarik ya. Jadi saya juga sebetulnya kalau bicara KPAI itu kesannya palu gada, apa yang lu mau ada gitu ya, benar-benar. Sebetulnya kalau kita lihat Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak, itu jelas sekali KPAI itu fungsinya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi yang menyelenggarakan itu kan berbagai kementerian, lembaga. Iya. Namun yang mengawasi ya, mandatorinya pasal 76 itu adalah KPAI. Nah inilah yang memiliki 7 tugas dan fungsi, diantaranya pengawasan ya, kemudian menerima pengaduan, lalu advokasi kebijakan, mediasi, tentu bukan di hal pidana, karena anak-anak yang banyak terlantar, tidak terpenuhi pendidikan, dia menjadi korban dari perceraian orang tua, ini kan yang perlu dimediasi. Betul. Bukan ujuk-ujuk ke pengadilan, karena orang tua berantem ujuk-ujuk ke pengadilan, ujung-ujungnya malah enggak memikirkan kepentingan terbaik anak, tapi ego sektoral. Kita sama suami, ke pengadilan, aku juga bisa ngaduin kamu kemana lagi. Tapi KPAI berupaya dudukan kedua orang tuanya, yuk berpikir kepentingan terbaik bagi anak. Begitu pula soal anak-anak yang
terlantar pendidikannya misalnya oleh kebijakan di sekolah atau di ruang lingkup pendidikan. Regionalnya. Contoh zonasi aja betul. di Jakarta. Padahal kita ini udah segala maju ya. Internet nggak ada deh cerita, nggak ada sinyal di Jakarta ya. Sudah 5G malah. Tapi yang terjadi begitu zonasi di 2 tahun pertama masih banyak yang belum dapat sekolah. Betul. 10 sekolah dia daftar online, semua mental nggak diterima. Konsekuensinya terlantar. Nah, disinilah mediasi kami dengan dinas pendidikan, dengan sekolah-sekolah ada tambahan bangku, ada kuota dan lain-lain. Ini yang kami sebut sebagai mediasi untuk pemenuhan hak anak ya. Itu baru 2 hal, belum yang lain-lainnya tentu di luar pidana. Tapi apakah tindak pidana di mediasi? Tentu kami tidak. Contohnya misalnya dari sisi orang tuanya yang mencabuli. Kalau di penjara anaknya mati nggak ada yang ngasih hidup, bagi kami tidak ada alasan itu. Kalau dia sudah lakukan tindak pidana pada anaknya sendiri pun harus diproses secara hukum. Perihal dia makanannya atau tadi ya kehidupan dan lain sebagainya, justru dengan dia orang tua yang tidak bertanggung jawab dan sudah melakukan tindakan kejahatan terhadap anak, justru penyelamatannya ada di tangan keluarga dan pemerintah kan gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang saya kira KPAI fokusnya adalah yang pertama pemenuhan hak anak ya. Pemenuhan hak anak ini terkait dengan pemenuhan hak dasar, pendidikan, kesehatan, keluarga dan pengasuhan alternatif, hak sipilnya dan lain sebagainya. Kalau di yang sub fokus kedua adalah AMPK, anak membutuhkan pelindungan khusus, ada 15 bentuk. Kalau di dalam undang-undang masih banyak lagi yang tidak terlaporkan dari 15 bentuk itu. Anak korban situasi darurat, anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban eksploitasi seksual ya, sampai 15 itu Mbak. Saya harus ngomong berarti 2 jam lebih. Dan lain-lain, sampai anak korban jaringan terorisme. Itu menjadi perlindungan negara dan KPAI harus berupaya mengawasi sejauh mana penyelenggaraan negara atas anak-anak yang menjadi korban. Tentu dia ada penyebab. Tentu tapi dia ada sebenarnya keluarga. Ada batasan tersendiri nggak sampai usia berapa manusia tersebut dikatakan batasan anak? Oh jelas, dalam undang-undang ya 18 tahun ke bawah termasuk di dalam kandungan. Itu artinya siapapun ibu, siapapun keluarga yang punya seseorang yang sedang hamil, jangan lupa bahwa anak di dalam kandungan itu punya hak. Yang itu spesifik. Yang dan itu sudah harus memiliki hak dilindungi. pendampingan dari KPAI. Sudah punya. Oh, itu diawasi oleh kita. Begitu. Ada nih satu kampung yang gak mau KB misalnya ya. Masih ada kan hal seperti itu. Berarti kan kami harus awasi. Ada kenapa bisa terjadi. Ada satu kampung atau satu keluarga yang ketika hamil itu ya sama gak mau diimunisasi atau apa karena takut ada ya apalah gitu ya alasan-alasan yang mungkin teman-teman juga secara konvensional ada gitu. Suntikannya terbuat dari apa misalnya unsur haram dan lain-lain itu kan masih ada sebenarnya isu-isu di masyarakat. Betul. Itu yang kami awasi juga. Termasuk perkawinan anak itu juga agak ini ya. Dan itu masih banyak sekali di daerah-daerah. Artinya ada situasi yang sebetulnya alat tafsirnya kita sudah jauh melampaui sisi konvensional tentang perkawinan anak ini, tetapi jauh di lubuk sana masih ada yang mempertahankan tradisi-tradisi tersebut untuk sesungguhnya pergeserannya itu dia itu hanya ingin secara ekonomi diuntungkan. Iya kan? Selesai lah artinya. Lagi banyak utang kawinin selesai utang dia. Betul. Bukan untuk anaknya. Nah, hal-hal ini yang menjadi bagian concern kami tentu di 2 fokus tadi, pemenuhan hak anak dan PKA, perlindungan khusus anak. Gitu. Artinya dengan peraturan bahwa perkawinan anak itu ada batasan umur, berarti kan ada komunikasi dengan pihak penyelenggara. Tentu, itu yang ini kan bagian kecil nih isu perlindungan anak itu ya, di antara isu strategis lainnya, stunting misalnya kan, kemudian pemenuhan hak sipil, akte kelahiran anak, lalu rehabilitasi anak-anak korban kejahatan seksual. Isu perkawinan anak ini dikeroyok juga dan KPAI masuk di berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya kita melihat dengan meningkatkan usia anak setara laki-laki perempuan ya di undang-undang perkawinan ini. Terutama kita harus cek di Badilag MA Mahkamah Agung betapa tingginya angka dispensasi terhadap perkawinan. Ini mengejutkan, 3 kali lipat Mbak, 300% itu meningkat. Itu artinya di bawah naungan undang-undang masih sekian banyak manusia-manusia ini yang mengawinkan anak-anak ini di usia
di bawah 19 tahun. Iya, betul. Iya kan? Itu Dan itu artinya tanpa pengetahuan negara. ya artinya kalau dispensasi justru tercatat. Oh, Kita begitu. ketahui karena dia yang meminta. Iya, Yang tidak kita ketahui kan sebenarnya yang diam-diam. Apa ya bahasanya? Di bawah tangan ya, perkawinan bawah tangan lah. Ya, seperti Ya, siri bawah dan tangan, lain-lain. bawah kaki. Bawah meja juga Begitu boleh. banyak banget tuh istilahnya. Iya, istilahnya ya, banyak. di kampung banyak istilah. Betul. Itu yang kita justru khawatir. Gak apa-apa, ajukan aja lah. Nah, berarti kita di permanya yang harus semakin menguatkan peraturan MA. Bagaimana kita membangun regulasi bahwa dispensasi itu kita perketat. Gitu, bukan hanya maunya orang tua antar besan. Iya, betul. Ya kan? Tapi tanya anaknya. Mau nggak kamu kawin memang hari ini? Ternyata banyak diantaranya jawabannya adalah kami tidak ditanya oleh orang tua dan tiba-tiba udah ngajuin dispensasi. Itu artinya kan lagi-lagi subordinasi atas kehendak ya orang tua lebih tinggi daripada situasi anak. Nah, perma ini yang peraturan MA, saya mau cek lagi nomornya, saya hampir lupa, yang menunjukkan saat ini terobosannya adalah hakim itu mengkonfirmasi kemauan atau persetujuan anak yang dimintakan secara dispensasi oleh orang tuanya. Ini yang disebut pengetatan. Nah, ini juga memang situasinya dianggap ini lagi-lagi mempersulit gitu ya. Ini lagi-lagi mendorong justru kawin di bawah tangan nanti gede lagi kalau begini gitu. Ya, upaya kita harus tegas di sini karena semangatnya kan ingin menghapus perkawinan anak. Artinya bukan mulut buaya, mulut harimau, nggak milih begitu ya. Munculnya mulut ular. Adanya aturan ya berarti dijelaskan dengan peraturan yang di bawahnya. Undang perkawinan ada, tapi peraturannya juga harus menjelaskan apa saja yang kemudian mendorong secara produktif law enforcement ini, undang-undang ini. Kan begitu. Kita juga nggak mau masa orang tua dipenjarakan gara-gara ngawinin anak, kan tidak. Tetapi kalau orang tua tetap yang berinisiatif, tetap yang memaksakan, ya kita harus tindak, kan begitu. Nah, ini saya kira bagian dari kepentingan LKK juga besar. Kami berharap KPAI dan LKK menjadi sinergi yang besar ya, karena nilai-nilai kulturalnya yang jauh lebih besar ketimbang pendekatan tadi adalah hukum, adalah undang-undang. Itu sih nomor sekian. Kalau bisa secara kultural, secara kemasyarakatan, kekeluargaan kita panjangkan aturan ini dan resapi ikuti bersama-sama, dan ini perlahan-lahan mengikis perkawinan anak, maka inilah Indonesia yang kita harapkan. Di tahun 2045 kita akan memetik bonus demografi, anak-anak kita menjadi pemimpin yang baik. Karena arah perjuangan kita jelas. Kita ingin memotong mata rantai kemiskinan. Kita ingin memotong anak-anak yang kawin muda, kawin anak punya anak, Mbak. Perebutan HP sama emaknya. Rebutan HP sama karena bapaknya. usianya masih 11-12. Iya. Dan bagaimana situasi kesejahteraan tubuhnya di atas ketidaksiapan secara fisik, belum lagi secara emosional. Ini yang bagaimana kita tidak mau bayangkan. Nah, ini saya kira ada relasi yang begitu kuat antara KPAI, LKK, keluarga besar NU yang menurut saya memang sangat saling mendukung, sangat memberikan inovasi bagi bangsa ini, sehingga sosialisasinya juga harus besar ya. Contohnya apa sih yang sudah dilakukan LKK dengan Kemenag sehingga bisa diadaptasi baik dalam regulasi di pemerintah maupun gitu ya, menjadi perangkat atas terselenggaranya pelatihan calon bimbingan perkawinan, baik itu calon pengantin, bahkan yang sudah menjadi pengantin 5 tahun pertama itu ada bimbingannya yang itu dihasilkan dari proses pelatihan baik fasilitator, baik itu kader penggerak dari LKK Nahdlatul Ulama. Saya kira ini bagian penting bangsa ini ya, mendapatkan kader terbaik. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih, seruput dulu. Aduh, seruput. Ada tulisannya, baca jangan. Terima kasih. Memang kalau ngobrol tuh ditemenin kopi, teh itu lebih enak ya. Iya, lebih fokus juga. Cemilan sih yang belum ya. Jadi Bu, terkait perangkat untuk sosialisasi sendiri yang sudah jenengan lakukan atau kedepannya akan melakukan bagaimana?
Ya tentu saya sebagai komisioner KPAI Betul. ya, eh, hari ini data di 2022 itu menunjukkan di AMPK anak membutuhkan perlindungan khusus itu tertinggi adalah anak korban kejahatan seksual. Tentu ini alarm kuat bagi kita bagaimana seluruh lapisan masyarakat, unit terkecil, keluarga gitu ya, dan anak sebagai subjek atas pembangunan ini dimampukan untuk bisa mencegah, kemudian negara melayani atas perlindungannya gitu ya, baik rehabilitasi fisik secara kesehatannya, rehabilitasi secara psikis ya, mental, spiritual, dan kembali dia bisa menikmati masa-masa kehidupan anak-anak secara wajar, pemenuhan haknya, tidak distigma buruk. Dia juga harus menjadi manusia yang memiliki tekad pendidikan dan kehidupan yang wajar. Ini yang seringkali di berbagai daerah beragam. Tentu saya melihat ini yang menjadi capaian KPAI saat ini, mendorong bahwa UPTD di daerah ya, unit penanganan terpadu untuk anak-anak korban ini segera bisa establish dan mendapatkan layanan di berbagai daerah. Ini akan kembali apakah mereka juga penganggarannya di daerah ini sudah stabil atau tidak ya. Nah, kita melihat bahwa strategic plan negara ini dalam membangun perlindungan anak itu memang harus betul-betul memerankan dua hal, yaitu pemenuhan hak anak tadi dan juga perlindungannya. Sehingga itu bukan pilihan. Misalnya begini di berbagai daerah, oh kami memastikan pendidikan anak 100% ini Bu Ai. Tapi begitu saya tanya ketika anak korban kejahatan seksual, apakah ada psikolog yang menangani? Belum ada. Nah ini yang saya bilang, bahwa ketika bicara perlindungan anak komprehensif, pemenuhannya Betul. dan kemudian perlindungannya. Pintu masuknya ini memang betul. Ketika pemenuhannya tidak terpenuhi, anak-anak tidak sekolah misalnya, dia jadi pemulung, ini yang sudah pernah saya tangani, maka kejahatan seksual rentan. Iya. Dan di hilirnya kan kita akan menangani. Benar, ini harus dipenuhi 100%. Tetapi ketika ini sudah jadi korban dan tidak juga dia dilakukan perlindungan, maka akan berulang. Apalagi yang disebut pencabulan atau sodomi ya. Karena ini yang melahirkan justru dia jadi korban dan kemudian berpotensi menjadi pelaku. Mau bagaimana, ini bukan pilihan, tetapi ini adalah program strategis yang harus dimiliki seluruh pemerintah dan pemerintah daerah. Nah mungkin KPAI ke depan tentu dengan alarm data ini harus betul-betul bekerja keras memberikan hasil-hasil pengawasan ke berbagai pemerintah, pemerintah pusat terdiri dari berbagai kementerian. Kurang lebih ada sekitar hampir 30 kementerian ya kalau saya sasar, dan bahkan lebih dari kalau dilibatkan dengan lembaga misalnya. Karena baru-baru ini PPATK misalnya juga merilis ada 114 triliun ya. Triliun apa miliar saya cek lagi. Hasil dari kejahatan eksploitasi seksual anak yang terlacak oleh PPATK. Tinggi sekali itu nilainya. Betul. Karena ternyata pornografi anak itu menjadi incaran orang-orang yang memang memiliki sebetulnya itu lebih sindikat ya, karena dijual lagi dan menghasilkan tadi limpahan materi. Nah ini keprihatinan sangat besar bagi kita semua. Dari mana mereka dapat? Dari anak-anak kita. Anak-anak kita kok bisa disuruh ABCD mempertontonkan, apalagi yang dilakukan langsung direkam dan dikirimkan gambar-gambar ini tuh dari mana gitu. Nah ini sesungguhnya bagian dari bagaimana anak korban eksploitasi seksual by online atau kekerasan KGBO ya, kekerasan gender berbasis online. Kalau ditarik ke angka-angka ini kan banyak perempuan, lebih banyak perempuan, tapi laki-laki juga tidak sedikit. Itu kemudian harus menjadi prioritas di 5 tahun ke depan. Karena apa? Di Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya untuk eksploitasi seksual online juga belum menjadi satu item tersendiri di dalam konteks pencegahan, penanganan misalnya. Lalu kemudian strategic plan di berbagai kementerian. Karena nggak bisa hanya Kominfo, nggak bisa. Tapi Bu, bagaimana kalau misalnya memang itu menjadi kemauan anak tersebut untuk melakukan eksploitasi dirinya? Iya, dalam berbagai kasus, jangankan yang bersifat eksploitasi, keuntungan materi. Ada yang mereka sendiri itu seolah-olah sudah Sukarela.
mau melakukan. menjajakan diri. Itu Iya, sudah ada. Iya, betul. Kembali saya ingin ingatkan, di dalam konteks anak, mereka tetap korban. Karena situasinya, behind the skin-nya, ini anak-anak adalah korban penelantaran. Bahkan tidak terdidik. Bahkan mungkin tadi itu pemenuhan hak dasarnya belum itu terpenuhi, sama betul. sekali tidak ada. Tapi apakah ada Bu Ai baik-baik saja, keluarganya bahagia, orang yang kelas menengah, tapi juga dia melakukan itu ada, gitu. Itu Jadi, mungkin ada penelantaran kasih sayang orang tua nah ya. ini saya bilang jangan hanya lihat hak dasar, tapi apakah anak ini juga mendapatkan pengasuhan? Iya. Artinya pengasuhan ini kan bukan hanya fisik tadi, pemenuhan pendidikannya, kesehatannya bukan hanya, Materialnya, iya bukan secara materi, tapi pengasuhan itu lihat matanya, peluk badannya, lalu tanya, kamu apakah hari ini senang sekolah? Bukan isinya, kamu makan, mandi, tidur ya? Atau kamu minta kuota berapa nih mama beri, asal kamu, mama pergi lagi dan lain-lain. Nah, situasi ini kan sebenarnya sedang menceritakan kita, ibu-ibu masa kini, orang tua bapak-bapak masa kini ya. Bagaimana ini bentuk-bentuk pengasuhan yang dialihkan baik itu ke mbak, ke orang-orang ART kita, PRT kita. Tetapi dengan tidak menyampingkan pengasuhan oleh kedua orang tua. Disinilah butuh skill. Disinilah yang disebut quality time lah ya. Muncul kan tuh terma-terma pengasuhan baru. Atau misalnya anak-anak ini tidak bisa tidak kita video call tiap hari. Ada jam-jam tertentu yang tanpa HP tapi kita dengan keluarga. Kemudian ya kita role of model anak orang tua ini melarang main HP, kitanya drakor. Nggak bisa diganggu. Ini yang omongan sehari-hari tapi betapa rumit ya kita untuk menerapkan di sebuah keluarga. Dan tanpa kita sadar konfirmasi beragam kasus yang ada di KPAI sumbernya hal-hal seperti itu. Tidak ada pengasuhan, kehangatan keluarga, bahkan anak-anak yang ada di LPKA yang melakukan, anak pelaku ya, kalau bicara ABH, anak berkonflik hukum itu kan ada anak korban, anak pelaku dan anak saksi. Pertanyaannya, kenapa kamu menjadi pelaku pencurian? Kenapa kamu jadi pelaku pembunuhan? Saya tidak pernah diapresiasi oleh keluarga saya. Tolong masukkan apakah ini fisik atau psikis atau apa coba? Penelantaran apa Jadi ini? sebenarnya anak tersebut mencari perhatian di tempat lain. Dan dia merasa nyaman itu dari teman-teman gangsternya yang lu keren banget bisa nyongkel motor ya dalam semenit udah beres. Iya dong gue hebat. Yang meretas website KPU itu kan anak-anak juga. Lu bisa ngeretas lembaga anu ya, gue dong lihat PBB gue retas, itu anak-anak. Ini contoh-contoh, tapi kenyataannya kan memang meretas website KPU itu anak-anak. Sebenarnya itu apresiasi yang bisa dilakukan oleh orang tua sebenarnya ya. Nah, iya, makanya dia kan bahasanya hasil survei kami di 2019 kami menemukan itu faktanya bahwa tidak ada apresiasi yang pertama, yang kedua tidak ada kebersamaan. Cuci motor itu ngajak anak lah sekali-kali di rumah, ngepel, masak lah yang kecil-kecil gitu, coba ngajak mereka. Mereka tuh ada sisi kebahagiaan yang mungkin kita sih nggak bahagia, nggak biasa aja, tapi mereka merasa ya inilah bareng dengan keluarga gue gitu, senang dengan mereka. Sementara ini kita cuek-cuek aja, suruh makan tuh udah tersedia, misalnya, ayo makan. Itu bagian kasih sayang kita, padahal ada hal lain yang menurut anak-anak ini lebih bahagia. Ya gue diajak dong bikin adonannya. Ini menjadi refleksi ya bagi kita. Bukan minta sesuatu, ternyata penyebab mereka seperti itu menjadi pelaku dalam tindak pidana. Tidak diapresiasi dan tidak dilibatkan dalam kegiatan aktivitas dengan orang tua. Oke, ini pengasuhan sekali. Ya. Dan di luar itu eksternal pressure juga luar biasa. Ada lingkungan yang mengajak, ada lingkungan yang membujuk rayu, lalu tadi yang memberikan kebahagiaan. Nah, jadi dari faktor internal dan eksternal sebenarnya yang lebih mendominasi hingga anak melakukan hal demikian. Iya, kami kan hasilnya juga detail sebenarnya. Cuman yang saya sampaikan ini ya beberapa hal yang menohok ya. Artinya betul anak itu butuh diapresiasi. Jadi pujian itu bukan sesuatu yang muluk-muluk ya. Kamu hebat gitu tuh, bukan hal-hal yang harus beneran hebat ya. Agak bagus dikit pun kita sampaikan gitu. Jadi itu kita lakukan itu nggak sih sehari-hari? Jangan-jangan memang kita jarang ya.
Iya. sama anak. Saya sebagai anak kos memang jarang sih mendapatkan apresiasi. Sedikit curhat. Enggak, ibu saya setiap kali Oke. telepon saya selalu menanyakan kabar, mengapresiasi lewat telepon. Memang penting. Meskipun berjauhan kita tetap butuh perhatian dari orang tua, itu memang penting. Betul sekali. Nah itulah ya, ini mungkin saya pengalaman saya sebagai ibu ya kepada Iya, anak. Saya jadi ada semacam kita semua refleksi bahwa benar juga ada sisi anak-anak kita itu ya haus pujian, tapi bukan sesuatu yang Berlebihan juga. Iya, justru anak jadi haus pujiannya yang benar-benar kalau nggak dipuji marah, enggak. Tapi memang itulah dampak dari mereka senangnya dengan keluarga, dengan orang tua. Curhatnya bukan ke Facebook, tapi memang ke orang tua. Kan bahaya kalau sudah sisi kenyamanannya ya dengan Media sosial. media sosial, orang lain yang tidak dikenal Iya, gitu dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan ya pengasuhan balik lagi, dan kami di KPAI tentu tidak bisa berjalan sendiri. Kami ingin meminta sekali Lembaga Kemaslahatan Keluarga gitu ya. Kemudian BKKBN, ada Fatayat Muslimat yang memang konsep-konsep keluarga kemaslahatan ini sangat kaya dalam perspektif, baik itu di tingkat parentalnya, maritalnya ya. Ini banyak nih. Di tingkat parental berarti kan relasi anak dengan orang tua. Marital berarti suami istrinya. Iya. Gak bisa nih suami istri berantem depan anak tuh gimana gitu. Itu menunjukkan ada skill tersendiri. Bukan berarti kita depan anak-anak munafik, enggak. Memang ada sesuatu yang ada yang bisa depan mereka, ada yang harus diselesaikan lah secara secara baik ya. Karena pasti dalam keluarga nggak mungkin nggak pernah ada konflik gitu. Kemudian secara sosial, keluarga dengan relasi sosial. Di dalam keluarga maslahah itu jelas gitu. Bagaimana keluarga maslahah membangun bahwa relasi berkeluarga itu tidak inklusif, tidak eksklusif, tidak tertutup, tapi terbuka. Dan secara global, kemudian secara lingkungan. Artinya manusia dengan alam ini bagaimana? Keluarga menjadi perangkat yang sangat penting dalam membangun lingkungan yang sehat, yang hijau, yang menginvestasikan untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Nah ini nilai-nilai ini yang saya kira belum masif ya, walaupun kita sudah LKKNU sudah berdedikasi gitu, tapi saya meyakini bahwa adanya kolaborasi di berbagai lingkup NU, KPAI, lembaga-lembaga negara itu justru akan memberikan pengayaan. Dan kita juga jangan lupa ada teman-teman Muhammadiyah di sini, ada teman-teman Kristen ya, Hindu, Buddha dan selanjutnya yang basis keagamaan ini pasti memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk membangun keluarga Indonesia, perlindungan anak-anak Indonesia, dan berkolaborasi juga terhadap program pemerintah. Sehingga program pemerintah ini nggak tercerabut dari akar-akar budaya yang memang berkembang. Baik, Gitu. Kalau barusan kita membahas banyak tentang problematika anak. Terkait kesehatan sendiri yang konsentrasinya di stunting anak, bagaimana kinerja atau program yang akan dilakukan oleh KPAI ke depannya? Betul, itu kita masuk di pemenuhan hak ya, salah satunya kesehatan gitu. Di kesehatan juga beragam, dan program nasional ini kan stunting, bagaimana angka stunting bisa diturunkan, dan bukan hanya pendekatan ke soal kesehatan fisiknya. Ada kita melihat bagaimana pengasuhan juga bisa menentukan angka stunting ini turun, karena 1000 hari pertama ya kehidupan manusia ini ditentukan kan oleh bentuk-bentuk pengasuhannya. Iya. Masih ada misalnya orang tua makanannya yang bagus-bagus, anaknya nanti sisanya, atau makanan-makanan yang saat ini instan. Yang penting ada deh, karena sibuk nih orang tuanya kayak gitu. Padahal ini menyumbang, stunting itu bukan hanya saat dilahirkan, tetapi tumbuh kembang dia. Ya kan, itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi, sehingga pengasuhan yang positif, kemudian pola relasi tadi ya dalam siklus keluarga, baik itu keluarganya, ayah ibu, dengan sosialnya, dengan lain-lain, itu juga sangat menentukan. Nah, stunting ini kan gagal tumbuh kembang ya, artinya masih sangat mungkin kita ini merekayasa kehidupan dengan baik itu fisiknya, psikisnya, pengasuhannya itu dengan jauh lebih baik. Iya. Gitu loh. Jangan dipikir karena ini orang tuanya juga kecil jadi anaknya juga bantet. Nah, enggak gitu.
Justru ini yang harus kita perjuangkan, karena 1000 hari pertama anak-anak ini, kehidupan mereka ini ditentukan tadi oleh kualitas pemenuhan hak Gizi, dasarnya betul. tadi, lalu kualitas pengasuhannya. Jadi bukan semata-mata pada fisiknya, tetapi juga ada perbaikan pada relasi antara anak dengan keluarga, ayah ibu kepada anak gitu ya, lalu keluarga ini beserta sosialnya, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan alam semesta. Jadi sangat kompleks gitu. Nah di KPAI tentu kami mengambil peran bagaimana pemerintah mendorong terselenggaranya menurunkan angka stunting di berbagai daerah, terutama di beberapa zona rawan ya seperti NTT. Ya, Jawa Timur, Jawa Barat itu di ruang lingkup kabupaten itu masih sangat tinggi. Ibu coba diberikan gambaran sedikit sebenarnya dimaksud stunting itu dengan tinggi berapa? Minimal atau maksimal? Nah, kalau kita ini kan sedang bicara bagaimana tumbuh kembang optimal ya. Artinya anak ini kan harus dipastikan dalam keadaan yang wajar. Kalau bicara angka ya kita cek dulu ya. Nanti saya bilang Bukan, maksudnya apakah dengan anak maksimal di usia 18 tahun dan dia tingginya ternyata hanya 100 cm misal, apakah Nah itu juga kurang Masuk. ideal. Kurang ideal. Iya. Lalu bagaimana tingkat berat dan tinggi Iya, kan begitu. Itu juga ada ideal secara kesehatannya. Tetapi yang ingin saya bilang bukan itu satu-satunya, tetapi cara dia kemampuan bicara, kemampuan eksplorasi dirinya sudah bisa apa gitu. Nah itu yang kadang-kadang terpakunya hanya satu hal, ukuran-ukuran itu gitu. Nah ini yang sebetulnya kan sangat mempengaruhi cara kita menangani atau ingin jauh lebih baik pengasuhan kita pada anak ini. Nah dalam konteks stunting lagi, tentu asupan gizi dan pendidikan orang tua terhadap anak itu yang memberikan dukungan, dan ini terbukti gitu, bukan sebatas andai-andai, tidak. Ketika asupan dan dukungan tadi ya, pengasuhannya memang dibentuk sedemikian rupa untuk mendorong tumbuh kembang anak-anak yang optimal, itu tidak terjadi stunting itu, gitu loh. Jadi mari saya kira ini bagian lagi ya kita melakukan langkah-langkah ini, kolaborasi ini. Mungkin Kemenkes menjadi leading sektor, tetapi juga pengasuhan, bahkan perilaku ya, bahkan kebiasaan-kebiasaan gitu yang berkontribusi buruk terhadap pengasuhan, sudahlah kita tinggalkan. Instan-instan dan hal-hal yang sifatnya ya ingin serba cepat tapi ternyata berkontribusi tidak kurang baik ya terhadap anak-anak kita. Itu yang harus kita evaluasi sebetulnya. Iya. Berarti luar biasa sekali sebenarnya kerjanya KPAI ini ya. Kalau sampai di daerah sendiri struktur KPAI itu sampai tingkat mana, Bu? Ya, dalam undang-undang ada KPAD ya namanya, sudah disebutkan. Berarti kabupaten kota. Kabupaten kota provinsi. Nah, apakah itu cara pembentukannya struktural? Ini yang berbeda dengan mungkin lembaga lain ya yang sudah kita kenal. Karena kami National Human Rights di Indonesia itu ada Komnas HAM misalnya ya, Komnas Perempuan, itu kan tidak seluruh kota kabupaten juga punya. Iya, betul. Nah, tapi KPAD ini bagaimana? KPAD ini silahkan dibentuk bebas di berbagai daerah dengan pertanggungjawaban pemerintah daerahnya. Jadi mereka tidak masuk ke ranah struktural, ke APBN atau ke kami di KPAI pusat gitu, melainkan mereka punya kebebasan untuk dibentuk di kota, kabupaten atau provinsi. Artinya tidak semua kabupaten kota memiliki KPAD. Dengan keberagaman hari ini pendapatan daerah, nah akhirnya ya yang yang punya saja gitu ya, karena mandatnya juga tidak diwajibkan tapi dapat dibentuk. Artinya kalau tidak ada support tadi, anggaran bahkan mungkin komitmen, ya mereka seolah tidak apa-apa, itu pilihan gitu. Padahal itu penting kan. Padahal itu penting. Kami sampai JR Mbak, judicial review kami atas Undang-Undang 35 ini, karena bahasa dapat itu hanya ingin menghapus dapat diganti wajib, tapi ditolak juga oleh MK. Karena apa tadi, situasi daerah tidak bisa disamaratakan untuk menghidupkan pengawasan perlindungan anak. Kami kecewa sebenarnya, tapi ya ini langkah hukum ya, nggak bisa juga kita terus bagaimana gitu. Nah itu yang di tahun 2017-2022 kami upayakan JR itu, namun ditolak oleh MK, dan upaya kami selanjutnya ya memang melalui ingin masuk di revisi undang-undang oleh DPR gitu ya. Bagaimana ini bisa
menjadi sebuah kesepahaman bersama bahwa KPAD ini penting untuk membangun kesinambungan perlindungan anak. Karena tanpa pengawasan segala sesuatu kan jalan tanpa senter betul. Dia punya program pembangunan atau strategi dan apapun lah yang pemerintah lakukan. Tapi pengawasan ini kalau kami dari pusat kan jadinya terbatas. Berbeda dengan adanya pengawasan di daerah. Masing-masing itu daerah, betul. PR kita ke depan dan terus diadvokasi. Siap. Dan masing-masing daerah strukturnya berapa orang? Di tingkat provinsi itu yang kami punya kan Bali ya. Bali, Kalsel, bentar lagi Sumsel udah pernah ada tapi kemarin vakum, terus sekarang akan lagi gitu. Aceh baru kemarin juga vakum. Kemudian kami baru punya 36 lah antara provinsi, kota, kabupaten. Gak pernah lebih dari 50 ya. Ini harus dicek lagi karena fluktuasinya kan cepat ya. Nah dari beberapa provinsi itulah ya komitmen itu akhirnya bergantung sekali pada komitmen pemerintah daerah gitu Mbak. Ya artinya kan dari sekian program yang disampaikan dan itu sangat bagus untuk disosialisasikan ke masyarakat, untuk mendapatkan percepatan itu kan susah sebenarnya. Karena keterbatasan personil dan tidak semua kabupaten kota ada. Itulah, jadi di provinsi itu 7, di kota kabupaten biasanya 5. Sedikit sekali ya. Iya, memang harus banyak ya. Sebetulnya kalau jelas ranah kerja dan efektivitasnya menurut saya sih kalau dari segi itu ya masih mendukung. Cuman kan dibentuk tapi kemudian bekerjanya agak terhambat, misalnya komitmen anggaran dan lain-lain. Itu yang bikin saya kadang ini harus advokasinya dilanjutkan karena standarisasi misalnya hak mereka para komisioner daerah ini itu kan tidak setara seperti di pusat gitu. Mereka punya ukuran-ukuran yang disesuaikan juga dengan pendapatan daerah. Ya padahal anak itu kan masa depan ya. Betul. Kalau pendampingannya ini tidak kuat, bagaimana kita mau mengatakan berdaya di tahun 2000 kesekiannya kan begitu. Iya, itulah yang menurut kami ya bagian dari pemerintah daerah berkomitmen, salah satunya dengan adanya KPAD gitu. Sekarang kan banyak sebetulnya program kota kabupaten layak anak ya, KLA, Profila, kelurahan desa kelurahan layak anak Dekela. Itu sampai gitu sosialisasi dan programnya, tapi kemudian monitoringnya. Nah, ini bagian kami gitu. Jadi daerah ini sudah punya penghargaan, tapi juga angka kekerasannya tinggi, itu bagaimana? Berarti kan harus dimonitor. Bukan hanya soal penghargaannya artinya, tetapi sejauh mana pemerintah daerah ini bekerja sesuai dengan apa yang dihasilkan dari KLA ini, ya dengan adanya situasi dan kondisi yang ada, laporan kasus dan lain sebagainya, itu bisa terkontrol, itu bisa tertangani. Nah, kami mensupport KLA ini ya, Kota Kabupaten Layak Anak ini menjadi program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, akan tetapi kita tingkatkan juga pengawasannya. Baik. Itu yang sampai saat ini ya kira-kira kita harus betul-betul bekerja dengan sinergi ya. Jadi kita pun punya sistem evaluasi dan monitoring berbasis pengawasan secara online di KPAI namanya CMAP. Nah, itu juga menyiasati sebetulnya monitoring di berbagai daerah itu juga jalan enggak dengan KLA tersebut, dan ada input dokumentasinya, misalnya ada regulasinya kah gitu ya, perda misalnya, kemudian ada kebijakannya, ada programnya, ada berapa anak di daerah tersebut pendataan, lalu ada berapa unsur pemerintah yang sudah terlatih konvensi hak anak misalnya, ada berapa layanan ya, karena anak korban kekerasan itu berbeda misalnya dengan anak korban-korban lainnya. Nah, ini bentuk-bentuk dari CMAP ini sesungguhnya sedang mentabulasi sejauh mana capaian KLA itu betul-betul dilaksanakan, terukur, dan kita punya langkah-langkah selanjutnya untuk bisa lebih menguatkan program perlindungan anak di daerah. Baik. Gitu. Baik. Ini menjadi langkah yang masih panjang. Luar biasa. Iya, tentu kita juga tetap memberi penghargaan kepada pemerintah daerah yang sudah bekerja. Namun jangan lupa bahwa bekerja juga perlu pengawasan, sehingga ini menjadi alat ukur ketika apa yang menjadi timpang masih senjang gitu ya, masih belum bisa dikoreksi. Kemudian hasil-hasil dari pengawasan inilah yang menjadi guidance atas program selanjutnya.
Semoga ini didengar oleh para Amin. kepala daerah dari NU. Baik Ibu, Segera sampaikan membentuk KPAD. kepada pemirsa NU yang kemungkinan ini pasti ada kepala-kepala daerah yang juga NU di kabupaten kotanya yang mungkin belum ada KPAD-nya. Iya, ini terima kasih sekali saya dengan teman-teman semua. Tentu saya sebagai KPAI dan saya juga sebagai orang NU mengharapkan tingkatkan kolaborasi kita. Ada struktur pemerintahan yang harus segera diisi, yaitu tentang pengawasan perlindungan anak, yaitu KPAD, dan itu di dalam Undang-Undang 35 2014 jelas sekali tugas dan fungsinya. Akan tetapi secara regulatif dia dibentuk dan dihidupkan, dia difasilitasi oleh pemerintah daerah sehingga akan bergantung pada komitmen dan penganggaran dari pemerintah daerah. Kami berharap karena para kepala daerah dari NU sejatinya adalah mereka yang pasti memiliki komitmen dan kinerja untuk perlindungan anak. Mari dibentuk di berbagai daerah untuk lebih mengefektifkan para penyelenggara perlindungan anak. Jadi kalau kita sudah berkomitmen, insya Allah perempuan berdaya, anak Indonesia terlindungi, dan Indonesia maju. Itu insya Allah kita capai. Keren sekali. Ibu, terima kasih sudah hadir di podcast NU pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dengan tema yang begitu menarik. Oke, terima kasih juga ya. Saya sampaikan penutup dulu. Baik, pemirsa podcast NU dimanapun berada, saya sangat bahagia sekali dan sangat bangga telah bersama dengan Ibu Ai Mariyati. Karena beliau merupakan Komisioner Pelindungan Anak Indonesia yang ini periode kedua. Artinya beliau sudah sangat expert bagaimana menjalankan program-program KPAI. Pemirsa yang sudah memiliki buah hati, begitu ya Ibu ya. Cintai dan kasihi anak sepenuhnya untuk menjadi generasi bangsa Indonesia yang lebih tangguh dan bermartabat. Sekian dari saya, Leni, wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, salam. terima kasih Sama-sama. sudah hadir.